ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari salah satu kebahagiaan hidup dan hal yang paling memakmurkan hari-hari kehidupan adalah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, mengkaji dan mempelajarinya. Kadang satu ayat yang dipelajari oleh seorang hamba, dia pahami akan kandungannya dan dia amalkan, kadang kebaikannya melebihi dunia dan segala isinya. Karena itu di kajian ini kita akan memilih dari ayat-ayat dari surah-surah Al-Quran untuk kita renungi dan kita cermati. Pada malam hari ini dua ayat dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah Madaniyah, turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Sesungguhnya hal tersebut, atau ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya hal tersebut adalah berat, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Itu orang-orang yang meyakini bahwa dia akan menghadap kepada Rabb-nya dan meyakini bahwa mereka semua hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang agung ini kaidah besar di dalam kehidupan dan makna yang agung yang harusnya selalu menjadi bekal kita semua dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala memerintah, wasta'inu, ambillah pertolongan. Ini bagian dari makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadanya mula kami memohon pertolongan. Seorang hamba fakir, miskin, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Karena dia tidak memiliki kemampuan, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah, maka dia jangan bersandar kepada dirinya. Harus selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan pertolongan dan bantuannya dengan sebab-sebab. Di antaranya disebut di ayat ini, bis sabari was salah, ambillah pertolongan dengan sabar
dan dengan salat. Siapa yang ingin selalu mendapat taufik, dibantu dan dimudahkan oleh Allah, jangan dia bersandar kepada diri. Nah, itu kita berdoa di pagi dan petang. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau sandarkan saya kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kalau kita sudah urusan kita disandarkan pada diri kita walaupun sekejap mata, itu adalah tanda kebinasaan, pintu kesengsaraan bagi seorang hamba. Nasallallahu alaihi. Karena itu ambil pertolongan bisabari, dengan sabar, dengan kesabaran. Sabar mencakup seluruh jenis sabar. Dan para ulama menyebutkan ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Dan yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa sabar di sini maksudnya adalah puasa. Jadi ambil pertolongan dengan puasa dan salat. Karena puasa itu disebut sebagai as-sabr, kesabaran. Karena di dalam puasa dia terdapat bentuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Maka pintu-pintu sabar tercakup di dalam pintu puasa. Itu sudut dari ahli tafsir yang menafsirkan sabar dengan puasa. Jadi ambil pertolongan dengan sabar, wassalah, dan dengan salat. Dengan salat. Jadi ada 2, sabar dan salat. Dan sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa wawunya di situ bermakna ba atau bermakna ala. Wasta'inu bis sabri ala shalah. Ambil pertolongan dengan sabar untuk melakukan salat. Jadi diarahkan ke konteks sabar terhadap salat. Tetapi asalnya waw di sini bermakna ataf, sebagaimana di penafsiran kebanyakan ulama ahli tafsir. Maka makna ayat, ambillah pertolongan dengan sabar menjalankan segala ketaatan, sabar meninggalkan segala yang dilarang, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah, dan ambil pertolongan dengan melakukan salat. Dengan melakukan salat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya dia, hal tersebut hanya kembali ke mana? Sebagian ahli tafsir mengatakan ini kembali kepada salat. Sebab dia yang terakhir disebutkan. Dan yang memaknai waw dengan ala mengartikannya ke sana. Jadi salat itu berat kecuali terhadap orang yang khusyuk. Kecuali orang yang khusyuk. Dan sebagian dan kebanyakan atau mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa itu bukan kembali kepada salat, tapi wasiat di dalam ayat ini. Wasiat di dalam ayat ini. Itu uslub biasa dipakai di dalam Al-Quran. Contoh di surah Fussilat, wala tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Di situ wa ma yulaqqaha pakai ha, padahal tidak ada sebelumnya disebut, tapi maksudnya wasiat ini tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang sabar, dan wasiat ini tidak ada yang bisa mengerjakannya kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar. Iya. Jadi sesungguhnya wasiat ini atau salat ini itu berat, besar. Ini uslub Al-Quran dalam menggambarkan perintah dan tuntunan.
seorang itu menata dirinya. Menata dirinya. Ada hal-hal jiwa itu perlu diberi kelapangan, kemudahan. Ada hal-hal kita harus sadar bahwa itu berat. Harus perhatian. Jangan sembarangan. Iya. Nah, itu jiwa. Karena jiwa kalau selalu kita biarkan begitu saja sesuai dengan hawa nafsunya, selalu inginnya ringan, maka dia terbiasa dengan kemalasan. Tapi kalau dia terlatih berat terus, ini juga kadang bisa membawa dampak negatif untuk dirinya. Tapi ada hal yang diterangkan berat, ada hal yang diberikan kelapangan dan kemudahan, dan itu uslub Al-Quran. Dan di dalam posisi memahami ibadah dan agama harus dipahami. Itu bukan masalah sederhana. Wa innaha lakabira, sungguhnya dia adalah besar, berat. Iya. Sama dengan Allah berfirman kepada nabinya, inna sanulki alaika qawlan thaqila, sungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Nabi Muhammad ucapan yang berat ketika akan diturunkan Al-Quran kepada beliau, diwahyukan Al-Quran kepada beliau. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini, engkau akan melihat. Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, menghinakan diri, tunduk, terpecah-pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi wasiat ini berat, kecuali terhadap siapa? Harus dia perhitungkan. Jadi kalau selalu dia sepelekan, dia gampangkan, itu cenderung tidak bermanfaat bagi dirinya, hanya sekedar lewat saja. Tapi kalau dijadikan hal tersebut sebagai pedoman hidupnya, kaidah tetapnya, mau dia berada di dalam hal tersebut, ini akan menjadi bernilai baginya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sungguhnya hal tersebut sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuklah yang mudah untuk bersabar. Orang-orang yang khusyuk yang mudah untuk melakukan salat. Orang-orang yang khusyuk, mereka yang cenderung diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk amalan-amalan yang besar ini. Dan ini menunjukkan besarnya dan pentingnya kedudukan khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Khusyuk itu adalah sifat penghambaan, adalah sebuah ibadah yang besar, adalah sebuah ibadah yang besar. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi dan para rasul itu bersegera kepada kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa takut dan rasa harapan, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji ahlul kitab, memuji ahlul kitab saat mereka khusyuk. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kalian wahai umat Islam, dan apa yang diturunkan kepada mereka, mereka khusyuk kepada Allah. Itu ayat di surah Ali Imran, datang di akhir surah, di konteks penutupan surah tersebut. Itu menunjukkan makna lain dalam timbangan memahami fikih dari ayat. Mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu dengan khusyuk ini.
Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Katakanlah, beriman kalian kepada Al-Quran atau tidak? Itu tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah. Sungguhnya orang-orang yang berilmu sebelum kalian, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka bersungkur sujud dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sungguhnya janji Allah pasti akan terlaksana. Dan mereka bersungkur di atas dagu-dagunya penuh dengan tangisan, dan mereka bertambah khusyuk. Mereka bertambah khusyuk. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang khusyuk, dan itu sifat mereka. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Kata Mujahid rahimahullah, maksudnya khusyuk dan sakinah di wajah mereka. Itu sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini ayat surah Al-Baqarah. Malah di fase Mekah, belum lagi lama keislaman mereka, itu sudah turun ayat menegur para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, sekitar 4 tahun dari keislaman kami, atau Islam diutus, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah sudah dekat masanya bagi orang-orang yang beriman agar supaya hati mereka itu khusyuk kepada Allah, zikir kepada Allah dan apa yang turun dari Al-Quran. Ini teguran terhadap para sahabat 4 tahun setelah datangnya Islam. Subhanallah. Iya. Dan ini diulangi di ayat di fase Mekah dan di tempat-tempat yang lainnya. Dan pada khusyuk itu terdapat pahala yang sangat besar dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan 10 pelaku amalan, salah satunya wal khashi'in wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Di akhir ayat dikatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Disiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Maka khusyuk ini patut untuk kita pelajari. Dia ilmu, ibadah, mesti kita pelajari, kita perhatikan di mana penggunaannya, apa sebab-sebabnya. Khusyuk itu diibaratkan oleh para ulama dengan berbagai bahasa. Mungkin intinya kembali kepada seorang berdiri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketundukan dan penghinaan diri. Itu mungkin hal yang paling mendekatkan makna dari khusyuk tersebut. Seorang berdiri di depan Allah, bersimpu di depan Rabb-Nya dengan ketundukan dan penghinaan diri. Dengan ketundukan dan penghinaan diri. Karena itu khusyuk dalam Al-Quran kadang datang bermakna menghinakan diri, kadang datang bermakna rasa takut, kadang datang bermakna ia betul-betul berserah di depannya. Iya. Dan itu dari makna-makna khusyuk yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka disebutkan bahwa 2 hal ini itu berat kecuali bagi siapa yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Diberi 2 kriteria di dalam ayat. Dalam ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang menyangka, adhan, begitu ya kalau diterjemahkan harfiahnya. Adhan itu kalau dalam istilah bahasa Arab minal adad,
dari kalimat yang bisa menunjukkan dua makna berlawanan. Bisa menunjukkan dua makna berlawanan. Seperti roja. Roja harapan. Tapi dia juga bisa diartikan rasa takut. Roja. Al-bai' bisa diartikan menjual, bisa diartikan membeli. Itu bahasa Arab. Sama dengan adhan. Adhan bisa bermakna yakin, bisa bermakna ragu. Bisa bermakna ragu. Ya. Menerjemahkannya sesuai konteksnya. Siapa yang memakainya? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Itu ru'yah ya di pembahasan lain. Tapi dhan kadang bermakna dhan yang bermakna ragu, dia hendak yakin. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Itu dhan yang bermakna ragu. Tapi di sini dhan bermakna yakin. Iya. Dhan bermakna yakin. Yaitu yadhunnun, mereka yakin akan berjumpa denganku. Itu orang yang khusyuk. Kriteria pertamanya dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Apa maknanya dia yakin akan berjumpa dengan Allah? Sekedar dia tahu begitu dia akan berjumpa dengan Allah? Tidak, dia tahu bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah, akan bertemu dengannya, mempertanggungjawabkan setiap amalannya, maka dia bersiap untuk hal tersebut. Iya. Dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat kekal abadi, bukan tempat dia bermukim dan tinggal selama-lamanya. Dunia ini hanyalah halte persinggahan, kampung semu yang akan sirna. Dunia hanyalah sebuah desa yang dilewati oleh para pengelana. Mereka tidak akan kekal di dalamnya. Karena itu orang-orang yang khusyuk, dia meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Berjumpa dengan Rabb mereka. Berjumpa di sini ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, dia berjumpa artinya dia akan dibangkitkan menghadap kepada Allah setelah kematian. Iya. Ini menunjukkan sebuah makna yang besar tentang orang yang khusyuk. Dia banyak mengingat hari akhirat, juga banyak mengingat kematian, bersiap untuk hal tersebut. Itu ciri dari khusyuk. Dan mulaqi rabbihim, berjumpa, bisa bermakna dia melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang yang yakin akan melihat Allah. Tapi melihat Allah pada hari kiamat itu dua jenis. Ada yang melihatnya dengan pandangan kenikmatan sejuk, ada yang melihatnya dengan pandangan siksaan dan adab. Siksaan dan adab. Bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah itu adalah kesejukan, kenikmatan, kerinduan yang terobati. Akan tetapi bagi orang kafir, kaum munafikin, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, yang mereka pikirkan adalah neraka, siksaan, ancaman, karena itu menjadi adab bagi mereka, menjadi siksaan bagi mereka. Iya. Maka orang yang beriman, dari orang yang khusyuk, dari sifatnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka adalah orang-orang yang menyangka bahwa mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Berjumpa dengan Rabb mereka. Untuk hari perjumpaan terhadap siapa yang dia cintai, siapa yang dia ibadahi, ada persiapan-persiapan, ada bukti akan persiapannya, ada bukti akan cintanya, ada gelombang-gelombang rindu yang mengalun dengan indah di dalam kehidupannya, ada panggilan-panggilan, ada ayat-ayat di dalam lembaran-lembaran hidupnya yang kelihatan. Itu adalah bagian dari kehidupan orang-orang yang khusyuk.
mereka yakin akan berjumpa dengan Rabb mereka. Kemudian sifat yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka ini yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Takutlah kalian akan suatu hari yang kalian semua akan kembali kepada Allah, dan setiap jiwa akan dibalas secara sempurna terhadap apa yang dia lakukan. Iya. Maka orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang selalu mengingat hal tersebut. Karena itu akan ringan, indah kehidupan dunianya. Iya. Ada orang-orang yang mengganggunya di dalam hidupnya, itu tidak bermasalah bagi dia. Karena yang dia pikirkan menghadap kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang dia pikirkan. Dia berada dalam kehidupan dunia, dia tidak terlalu peduli, tajam melihat pada manusia, mencari aibnya, kekurangannya, apakah itu pada dirinya, keluarganya, pemerintahnya. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang tajam melihat pada aib dirinya sendiri untuk memperbaikinya, membenahinya guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dua makna yang sangat agung dari kriteria orang-orang khusyuk. Jadi dari ayat yang mulia ini ada dua perintah di awalnya dan ada dua sifat dan kriteria untuk orang yang khusyuk sebagai orang-orang yang menyandang dua perintah, mengambil pertolongan dengan kesabaran dan mengambil pertolongan dengan salat. Terdapat keutamaan sabar dan pentingnya sabar tersebut, dan terdapat keutamaan salat dan besarnya perkara salat ini. Dan besarnya perkara salat ini. Dan ini memang dua hal yang sangat besar. Karena dua hal ini adalah hal yang sangat besar, maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia mengambil pertolongan dengan sabar dan dengan salat, maka itu akan menjadi baik untuk dirinya. Sabar itu cahaya yang sangat terang benderang, pemberian yang sangat luas sekali. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, "Was-sabru diya." Sabar itu bagikan cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Terhadap keluarga, masalah yang dihadapi juga kuncinya adalah kesabaran. Allah perintah kepada Nabi-Nya, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahlah keluargamu untuk bersabar. Perintahlah keluargamu untuk salat, dan sabarlah kamu dalam memerintah mereka. Perintah untuk salat, terus diperintah bersabar. Diperintah bersabar. Dua kunci di dalam membangun hubungan dalam skala yang kecil, hubungan di dalam rumah tangga. Demikian pula pada hal yang lebih luas daripada itu. Dari wilayah, kekuasaan, urusan negara, itu perlu kesabaran, perlu salat. Hal-hal yang dengannya seseorang itu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajari para sahabat salat istikharah dan bacaan di salat istikharah seperti Nabi mengajari sebuah ayat Al-Qur'an. Saking pentingnya hal tersebut. Di dalam hadits Jabir riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amr, falyarka raka'atayn min ghairi fardhah, thumma liyaqul." Apabila salah seorang di antara kalian sudah berniat melakukan sesuatu,
maka hendaknya dia ruku, dia salat 2 rakaat. Kemudian dia baca doa istikharah yang dia ajarkan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan seterusnya dari doa istikharah yang dimaklumi. Maka ini semuanya penjagaan terhadap salat. Ada salat rawatib, ada salat malam, ada salat sunnah wudu, ada salat yang dilakukan pada saat seseorang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai jenis salat diterangkan oleh para ulama. Pintu-pintunya sangat banyak. Pintu-pintu salat itu, sebagian ulama yang mengatakan pintu-pintu salat sunnah itu ada sekitar 600 pintu ibadah di dalamnya, dari bentuk-bentuk dan jenis-jenisnya. Hanya saja manusia kadang kurang fikihnya di dalam memahami. Dan ada yang lebih naif lagi, ya katanya ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dia sholat dalam sehari 300 rakaat, itu Imam Ahmad bikin bid'ah katanya. Ini karena jahil, naif di dalam berpikir. Coba Imam Ahmad rahimahullah sholat 300 rakaat, dia sholat istikharah saja. Setiap kali mau menulis hadits, dia sholat istikharah 2 rakaat. Dia nulis 300 hadits, sudah 900 rakaat dalam sehari sholatnya. Hanya saja orang-orang jahil kadang tidak memahami dari kehidupan para ulama, pengagungan ibadah, apalagi mengerti dari pembahasan khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian tatkala khusyuk ini adalah tugasnya orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang salat, maka di sini ada satu pembahasan yang dengannya kita mengakhiri majelis ini. Sudah mendekati waktu Isya, sisa 6 menit. Bagaimana cara seorang itu khusyuk di dalam salatnya? Bagaimana cara seorang itu khusyuk di dalam salatnya? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Iya. Ini pembahasan khusyuk di dalam salat, pembahasan luas dan panjang. Banyak hal yang diterangkan oleh para ulama. Tapi di sini saya ingin menjelaskan 6 kaidah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah risalah yang beliau tulis kepada salah seorang dari kawannya, menasihatinya tentang sejumlah pembahasan agama. Di antaranya beliau ketika menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mau salat, beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, buat kami beristirahat dengan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis salah." Dan dijadikan kesejukan mataku di dalam salat. Bagaimana sampai ke jenjang tersebut? Kata beliau, sampai ke jenjang tersebut dengan 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama dengan ikhlas. Diperhatikan ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang kedua adalah sidq wan nusuh. Dia bersungguh-sungguh, tulus dan sempurna di dalam ibadahnya. An-nusuh itu kalau dia di lisan itu jujur namanya. Kalau dia di hati itu namanya ketulusan. Kalau dia di badan itu namanya kesungguhan. Itu an-nusuh, sama dengan as-sidq. Dia mengerahkan segala sesuatu bagaimana dia bisa sempurna. Dia hadirkan 2 hal yang kedua ini. Kemudian hal yang ketiga, dihadirkan al-iqtida wal mutaba'ah, mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin khusyuk, dia harus pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuntunan salatnya, bagaimana tata cara salatnya, apa yang beliau baca, dan bagaimana kondisi salatnya. Maka mengikuti hal tersebut itu adalah sebab yang akan membuat seorang itu khusyuk. Iya, cukup dia salat sesuai dengan sunnah Nabi, dia sudah sangat gembira dengan hal tersebut. Dan ini akan membawa kekhusyukan untuk dirinya. Kemudian yang keempat, ada namanya masyhadul ihsan. Iya, dia merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diperhatikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta abudallaha ka'annaka tarah,
fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Iya. Jadi ini kalau dihadirkan pasti akan membawa seorang itu khusyuk. Kemudian yang kelima adalah masyhadul minnah. Dihadirkan bahwa solatnya ini itu anugerah dan nikmat Allah. Andai kata kita menangis setiap hari karena nikmat solat ini dan besarnya kadar solat ini, itu tidak cukup dalam mensyukuri nikmat Allah, anugerah yang Allah berikan untuk kita dengan solat ini. Tidak ada di hari-hari kehidupan dunia, kelezatan dunia, ibadah-ibadah yang semisal dengan solat, seindah solat. Iya, itu adalah perkara yang membahagiakan. Ini kadar sampai ke derajat ini dia pahami bagaimana besarnya derajat solat, dia mensyukurinya. Ini adalah hal yang pasti akan membuatnya khusyuk di dalam solatnya. Iya, ibarat orang yang datang ke sebuah bangunan yang mewah, di dalamnya terdapat berbagai hadiah, berbagai kekayaan yang bisa diambil. Iya, orang yang khusyuk itu dia akan mengambil semuanya, dia fokus mengambil semuanya, mengambil apa yang dia perlukan, dia pergi. Beda dengan orang yang salat cuma Allahu Akbar, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang masuk dia cuma lihat-lihat sekitarnya, coba berada dalam termenung sejenak, ya matanya kedip-kedip, setelah itu dia keluar tidak membawa apa-apa. Itu kerugian yang besar, kerugian yang besar. Tapi orang yang menghadiri salat, dia tahu keelokan salat itu, keagungan dan kebesarannya, maka ini akan cenderung membawa dia untuk khusyuk di dalam salatnya. Dan yang terakhir ada namanya masyhadut taksir. Seorang itu dia salat bagaimanapun dan sebanyak apapun dia salat, dia selalu meyakini bahwa dirinya kurang di dalam beribadah. Masih banyak kekurangannya. Dia harus memperbaiki dirinya. Dia harus membenahi dirinya. Dia harus membenahi dirinya. Ini 6 hal. Satu saja kita hadirkan itu sudah cukup untuk khusyuk. Apalagi kalau dihadirkan 6 hal ini. Dan ini perkara-perkara besar dari petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, disimpulkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kalimat-kalimat yang ringkas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu mengambil pertolongan dengan kesabaran dan dengan salat, dan menggolongkan kita semua sebagai orang-orang yang khusyuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semua pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu taufik, rahmat dan hidayah, agar supaya kita selalu tergolong kepada orang yang beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya, masuk kepada orang yang mentahqiq firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, Al-Fatihah itu adalah surah yang teragung di dalam Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah, dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu berkumpul pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada 400 jenjang penghambaan. Sebagiannya lagi mengatakan 500, ada yang menyebutnya 1000. Dan itu ilmu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu fikih, berada di tengah orang-orang yang salih, orang-orang yang perhatian terhadap hatinya, orang-orang yang punya fikih terhadap amalan hatinya, amalan yang kadang tidak kelihatan di mata manusia, tapi itulah yang memperbesar timbangan-timbangan kebaikan amalan zahirnya dan lebih mendekatkannya kepada Allah. Dan itu adalah jaminan keberuntungan pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.